Seminggu sekali, terus ditanya ada perubahan nggak ada perubahan, dikasih satu lagi seizin dokternya, dia nggak apa-apa dikasih 2 kali, dikasih kedua udah diam tuh, dia udah agak masih sadar tapi udah ngantuk, itu udah nguap-nguap ngantuk, ditanya masih sering cowok ada perubahan nggak sakitnya dari jalan ke rumah sakit sama sekarang, sedikit ada perubahan tapi masih sakit. Udah saya tungguin, kita lihat, saya ngeliatin monitor aja kan, dan juga darah, detak-detak jantung gitu. Tapi nggak lama, ya udah dia tangan saya dia kenceng gitu lah narik, karena dia juga ditarik ternyata diambil. Di situ saya nggak tahu ya. Maksudnya pas sekarang saya pikir ternyata memang di situ dia udah diambil semuanya. Jadi dokter saya teriak, dok tolongin suami saya ini kenapa? Dilakuin semua tindakan kan, ya ditutupin segala macam, ada yang di apa sih dadanya ditekan-tekan gitu lama semua, terus saya disuruh keluar nunggu nggak ada hasilnya. Jadi ya memang dari pas di awalnya memang udah nggak ada sebetulnya. Ya gitu, jam 8 lewat 22 udah dilakukan tindakan sampai akhirnya jam 8.37 kalau nggak salah itu dinyatakan meninggal oleh dokter. Mungkin kalau serangan jantung sendiri baru kali ini atau pernah sebelumnya? Baru kali ini, bro. Temuan modelnya nggak pernah, pengen orang repot ya, mungkin dia pernah ngerasain tapi nggak cerita sama saya. Tapi untuk jantung baru pagi ini dia bilang sakit, makanya saya udah bilang oh ini kalau dia udah ngomong sakit itu berarti yang memang dia udah nggak bisa tahan, makanya saya langsung bawa ke IGD kayak gitu. Sebelumnya nggak ada riwayat jantung, dia mempunyainya darah tinggi, makanya saya nggak pernah nyangka kalau beliau atau almarhum suami saya itu ada ke jantung, kan nggak. Pas bilang sakit berarti pas lagi apa kak? Nggak sampai 1 hari. Enggak, tadi pagi. Jam 7 kita lah ke rumah sakit sekitar jam 7-an deh. Jam 7-an lewat sampai hampir jam setengah 8 gitu, langsung tindakan, kasih obat, ambil darah, ronsen. Ya udah. Saat narik tangan ibu tadi ada pesan dari ibu yang disampaikan? Nggak ada omongan apa-apa, itu yang bikin saya agak sedih. Contoh mungkin saat serangan sedang apa, mungkin aktivitas almarhum? Satu-satunya. Saat serangan mungkin almarhum Semalam saya kebetulan habis main badminton juga, malam pulang dia tidurnya sambil nungguin. Memang kalau saya belum pulang dia biasanya memang belum tidur, padahal udah selesai main badminton, udah tuh dia tidur. Besok ada bola nih begitu, dia jam 4 karena memang sering nonton bola, kita suka nonton bola lah. Yang tadi pagi dia nonton jam 6, memang nggak jam 4 kan, biasa mulai jam 4 tuh, tapi dia nggak bangun, dan saya sengaja memang nggak ngebangunin karena saya pengen dia istirahat, karena jam 8 harusnya dia, jam 10 harusnya dia ada acara hari ini. Jam 6 dia bangun, ini baru satu-satu nih gitu. Dia bilang udah habis kali, oh ini udah jam 6 karena mulainya jam 4, baru satu-satu. Ya udah saya setelin tuh, saya tinggal karena saya ada buka warung di depan. Dia nonton lah, ditemenin sama anak saya. Kayak gitu aja, nggak ada omongan sakit, nggak ada omongan apa. Pas keluar aja, pas kita mau sarapan, dia baru ngeluh sakit. Berarti sempat sarapan? Belum, baru minum teh hangat doang. Belum, tadi minta roti juga belum saya bikinin. Pas dia keluar, udah langsung ngeluh sakit itu. Dikasih minum teh sedikit, dia bilang udah mendingan nggak kita ke rumah sakit. Kalau udah ngeluh sakit dia berarti udah emang dia nggak bisa tahan. kabarnya tadi pagi juga saat berangkat ke rumah sakit almarhum sempat jalan sendiri tanpa dipapah gitu ya kak. Beliau almarhum jalan sendiri, ya pegangan sama saya, masuk ke mobil pun gak ada yang kayak sulit gitu, enggak, biasa aja, biasa, semua biasa, ngomong pun biasa, cuma yang memang nahan sakit di dada sama kepala. Saya pijitin, saya bawain apa namanya, minyak angin, udah itu aja sih, nggak ada ngomong apa, nggak ada gimana, cuma ngasih tahu hubungin ini, ada satu orang yang ada janjiin. Saya bilang tak usah mikirin kayak gitu, sembuh aja, karena itu pada masih lama, biarin aja, yang penting fokus abangnya sembuh.
Berarti dokter vonisnya kena serangan jantung. Iya, serangan jantung. sosok almarhum sendiri sebagai suami. Buat saya sama anak saya kan mungkin pada tahu kali ya, temuan kan easy. Iya, tapi kalau di saya dia selalu bisa bikin saya ketawa sekesel apa saya apapun, dengan omongan dia sedikit pun itu pasti udah bikin saya ketawa. Dia apa ya, istilah menderitanya dia itu sebetulnya jadi kayak kadang dia bilang nih dia seneng kan kalau bangnya menderita gitu saya ketawa. Dia tempat saya ketawa, sempat saya kenal dia udah lama dari umur saya 18 tahun. Jadi buat saya dia waktu masih jadi penyiar radio, suami yang hebat. Mungkin orang tahunya ya teman yang banyak pendapat, tapi buat saya suami yang hebat. Selalu ada bisa bikin saya ketawa selalu. Walaupun buat dia menderita, tapi saya bisa ketawa, itu buat dia kebahagiaan buat dia kalau saya bisa ketawa. Sama anaknya juga diajakin lagu-lagu komedi. Mudah-mudahan tenang, dia tenang. Kalau dari saya nanti bulan September. Tante, Mendidik semua anak-anak dari yang maaf ya Bu ya, Iya, dari pertama. dari yang pertama sampai ibu, seperti apa sih mungkin apa namanya saling mendidiknya bagus dari yang pertama sampai yang anak ibu. Kalau yang pertama karena memang sekarang udah besar ya, istilahnya saya kurang ini. Saya fokus ke anak saya aja mungkin ya. Jadi ngerjain PR sama papanya. Yang kebetulan ya, bukannya saya membanggakan, memang kan teman buat saya dia pinter ya. Dari sekolahnya dia juga pinter, teman-temannya juga pinter. Jadi saya kalau anak saya belajar sama papa tahu caranya gimana. Kalau saya kurang, apalagi matematika itu dia memang jago lah. Jadi dan dia nggak pernah marah kalau ngajarin anaknya, malah saya yang kesel gitu, jangan bikin mamanya marah tuh, kalau mamanya marah gimana. Memang orangnya nggak pernah ini, hebat kalau buat saya. Anaknya yang tadinya nggak kenal papanya banget sampai istilahnya sampai mau ngerjain PR bareng-bareng, tadinya kan nggak mau, selalu sama saya. Dan kemarin juga belum lama nggak ngerti, mungkin dapet tanda dia ngeliatin foto anaknya dia sama anak saya, maksudnya karena kita ngeliatin foto-foto yang lama, bercanda yang dia lakukan waktu anak saya masih umur 3 bulan. Dia bilang rekam ya, saya rekam memang sempat. Tadi saya pas lagi dulu juga saya liatin, ya mungkin udah tanda-tandanya ya. Oleh anak-anak ya sih kayak anak kumpulin bareng-bareng jadi sampai Karena kan bisa kita jauh yang di Garut aja ini kan nggak bisa datang tadi dari Pasuruan karena nggak bisa di rumah sakit. Tadi kalau yang dari yang lainnya memang datang, walaupun jauh-jauh ya, tapi tadi semua datang, kita ketemu. Iya bulan lalu. Iya, dia bangga banget itu sama saya juga, ngasih tahu Rambu dapat kumlau itu ya. Dia senang banget sampai nangis, ceritanya sampai nangis. Dia bilang mudah-mudahan bisa jadi kebanggaan papanya ke depannya. Ya, Tante, mungkin ada nazar nggak sih Tante dari almarhum yang belum kesampaian sampai saat ini? Kalau ke saya sih, temen memang kan orangnya nggak terlalu muluk-muluk ya. Dia cuma pengen bikin orang senang, orang bahagia, itu aja. Dan semoga orang-orang di lingkungannya, kalau saya sih bahagia ya. Saya dibikin ketawa terus sama dia, walaupun saya udah keselnya kayak gimana, pasti saya ketawa. Dia bisa bikin saya ketawa dalam kondisi saya apapun, sekesal saya apapun, dia pasti bisa ketawa. Kalau untuk Nazar sih kayaknya dia nggak ada spesifik yang dia dia cuma tadinya ya pengen nemenin anak saya sampai dia gede lah pasti. Cuma tadi sebelum pergi juga dia nangis ngeliat anaknya.
nggak ngerti, mungkin dia juga udah pirasat atau gitu. Berarti sempat nangis sebelum berangkat ke rumah sakit ya? Iya. Tante mungkin mohon maaf tante sempat berseliweran juga konten Om Temon pada tahun 2021 kabarnya sempat Oh ini dulu, ini udah lama banyak banget. yang mengkait-kaitkan tante bahwa Om telah mempersiapkan dari Itu dulu. lama, karena ini ngebantu temennya aja. Itu apa? Siapa namanya yang Chinese itu? Di tahun 2021 berarti hanya membantu temannya Iya. ya tante, bukan itu membeli. Tante ini kan juga banyak Alhamdulillah dia kan kalau yang rutin emang ngebantu Kanova ya dari DPRD dari Nasdem itu yang setiap bulan ada. Lainnya dia paling dia ikut aktif pasti, terakhir juga nggak pasti itu yang diancam, terus paling yang enak ya alhamdulillah ada aja lah. Dia namanya juga udah nggak terlalu rame ya, istilahnya dia juga di TV juga kan nggak terlalu banyak. Jadi ya Luar TV banyak kegiatan dia. saya bilang alhamdulillah ada aja temennya dan banyak lah yang hubungin untuk inilah, untuk walaupun acara kecil-kecil. Tetapi hari ini kabarnya dokter itu ada kegiatan pagi MC di acara Yang Nasdem. satu ya reses kalau nggak Itu pada hari ini ya. tadi harusnya jauh dulu setahu saya, karena anaknya juga nanya mau makan jam berapa Pak. Iya, karena kan dia kadang kalau nelfon chat kan itu pasti ada. Dia tahu kadang mengganggu aja yang dia kayak ini apa namanya sekolah gitu ini itu nggak kayak modelnya kayak kemarin yang kamu apa namanya terus banyak. Maaf tante, meninggalkan berapa anak mungkin Bang Temon? 9 ya sama anak yang terakhir Berarti paling kecil usia berapa tante? hampir 6 tahun. Itu nggak itu deh kayaknya nggak terlalu nggak ini banget, saya kayaknya nggak relevan ya dengan kondisi apa almarhum saat ini. Saya kalau untuk anak saya bisa ini, tapi kalau untuk ini kayaknya nggak relevan lah untuk dibicarakan saat itu. Tapi anak yang terakhir ini seperti dokter belum ngerti, saya kasih tahu aja cuma papa nggak ada ya nanti kita berdua doain papa, bikin papa bangga yang udah papa pesen sama Remino gimana. Belum ngerti, dia cuma bilang papa meninggal pertama kali ya Pak. Ini apa? Ini ya. Kasih tante.